Pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, masih semangat ya hari ini ya? Masih. Alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa. Sebelum mulai pelajaran, minta tolong Kiki dibantu untuk berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Bu. Pagi, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran saya absen dulu. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Kesya. Kesya Kamal. dan Kamal ya. Oh ya sebentar, Bu Laili pinjam ballpointnya ya. Siapa tadi yang tidak masuk? Kamal, Bu. Kamal. Kamal apa ini izinnya? Izin sakit. Oh izin sakit. Oke. Kemudian tadi yang kedua Kesya, Bolos. Alfa ya, nggak ada keterangan ya. Nggak ada keterangan. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Nah, minggu kemarin saya sudah menjelaskan tentang teks hikayat. Saya minggu lalu menjelaskan secara teoritis ya, hanya memberikan pengertian, kemudian ciri-ciri dan lain sebagainya. Tujuan pembelajaran yang kemarin yang kita capai yaitu tentang pemahaman kalian untuk mengidentifikasi tentang teks hikayat. Tetapi pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita berbeda karena kita lebih mengutamakan keterampilan berbicara dengan cara presentasi. Nah, gimana? Apakah kalian sudah siap untuk presentasi hari ini? Belum. Wah, gimana nih? Kok belum? Ya, nanti saya beri waktu kurang lebih 5 menit untuk presentasi, untuk berdiskusi dan dilanjutkan dengan presentasi. Minimal nanti ada 3 kelompok yang maju untuk presentasi. Siap ya? Diusahakan. Ya, oke. Materi kita yang kemarin akan Bu Laili tampilkan lagi yaitu tentang teks hikayat. Nah, ini PPT-nya yang kemarin. Jadi yang pertama, kemarin kita sudah mempelajari tentang teks hikayat di mana kita mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri dan yang lain sebagainya. Ini saya tampilkan. Kemarin kita sudah mempelajari definisi, ciri-ciri atau karakteristik dan juga unsur-unsur pembangun dari teks hikayat. Ini tentang pengertiannya, sudah punya catatannya semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah minimal punya catatan ya. Lanjut, ini ada ciri atau karakteristik dari teks hikayat kemarin yang sudah kalian pelajari juga. Selanjutnya kita mempelajari juga tentang jenis-jenis teks hikayat. Di sini jenis teks hikayat ada 2. Lalu kita mempelajari tentang nilai-nilai yang ada di dalam teks hikayat ya. Nilainya mulai dari 1 sampai nilai ke-6. Di situ sudah tertera. Kemudian kita mempelajari juga tentang struktur dari teks hikayat mulai dari abstraksi, orientasi, ada yang lain sebagainya sampai ke dalam tahapan koda. Oke, lanjut. Di sini ada unsur-unsur pembangun, ada unsur intrinsik dan ada juga unsur ekstrinsik dari teks hikayat itu sendiri. Ya. Nah, nanti kalian saya minta untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di teks hikayat yang sudah saya bagi kemarin. Kemarin sudah saya bagikan ya teks hikayatnya. Sudah. Oke. Nah, untuk unsur-unsurnya nanti silahkan diidentifikasi, kalian berdiskusi juga ya. Jangan lupa semua harus turut andil dalam proses berdiskusi dan nanti semuanya maju untuk presentasi. Dan nanti ketika presentasi kalian sampaikan.
Yang selanjutnya nanti langkah terakhir yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara menyusun atau menyimpulkan teks hikayat yang ada di dalam teks. Cara membuatnya juga seperti itu. Oke, ini tampilan PPT secara singkat yang sudah kita pelajari kemarin. Apakah ini sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Ini ya saya perlihatkan PPT-nya di bagian unsur-unsur pembangun teks hikayat. Nanti bisa kalian lihat sebagai bekal untuk kalian berdiskusi dengan teman-teman semuanya. Silahkan dikeluarkan HP-nya, minimal satu meja, satu kelompok, satu orang, dan juga dibuka buku paketnya. Minimal satu meja juga satu buku. Jadi nanti kalau ada yang tidak bawa, saya beri hukuman harus pinjam ke kelas lain seperti itu. Oke, Kiki kamu bawa buku ya sudah ya? Nah, ada kayaknya. Ya, oke. Nanti saya cek. Oke, silahkan dicari kemarin kalian mendapat judul bacaan yang apa? Alif kemarin dapat judul apa? Lupa. Malin Deman ada di buku paket nih. Fasa kemarin dapat apa? Bunga kemuning. Bunga kemuning. Dicari mana bunga kemuning? Nah, ini ada di halaman ini. Lain kali ditandain biar nggak bingung. Coba kelompokmu sampai mana? Kalau sudah silahkan semuanya Bu Laili beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan unsur-unsur yang ada di dalam teks. Oke, silahkan dibuka HP-nya. Kemarin sudah saya minta untuk mengunduh aplikasi Canva. Sudah apa belum? Sudah. Oke, silahkan dikeluarkan HP-nya. Satu kelompok satu saja, ya kan? Yang mendesain nanti satu saja. Nggak, jadi jangan jadikan kesempatan untuk bermain HP. Fokus dulu di pelajaran. Oke. Ini sudah bisa? Oke, karena waktunya sudah habis 5 menitnya, jadi waktunya untuk presentasi. Sudah siap untuk presentasi semuanya? Belum. Seandainya nggak apa-apa ya, karena ini harus ada yang maju presentasi minimal 3 kelompok. Oke?
Setelah mendengarkan perkenalan dari kelompok kami, maka izinkan saya untuk langsung saja memasuki ke dalam materi yang akan kelompok kami presentasikan, yaitu mengenai analisis hikayat bunga kemuning. Tes hikayat sendiri merupakan salah satu jenis sastra lama yang bisa berbentuk lisan ataupun tulisan. Pada umumnya tes hikayat mengisahkan tentang kehidupan para kaum bangsawan, keluarga kerajaan, dan orang-orang yang memiliki kehebatan tertentu. Singkatnya tes hikayat bisa kita umpamakan atau disamakan dengan cerita-cerita yang memiliki genre fantasi yang sudah tidak asing lagi di pendengaran kita pada saat ini. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tes hikayat berupa bunga kemuning yang terdapat di buku Paket Bahasa Indonesia halaman 136. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai unsur intrinsik. Unsur intrinsik sendiri merupakan salah satu unsur yang membangun cerita dari dalam. Dari dalam di sini yang dimaksud ialah salah satu unsur yang memiliki kontribusi terbesar dalam jalannya sebuah cerita. Karena di dalam unsur ini terdapat elemen dan komponen yang sangat penting pada jalan sebuah cerita dan menjadi kunci utama di cerita tersebut, seperti tokoh, plot, latar, tema, gaya bahasa, dan suasana yang tercipta di dalam teks hikayat tersebut. Di sini juga terdapat beberapa poin-poin penting dalam unsur intrinsik yang perlu kita pelajari dan pahami lebih dalam lagi. Yaitu yang pertama mengenai tema. Tema sendiri merupakan gagasan yang mendasari sebuah cerita. Dengan kata lain, jika kita ingin membuat sebuah cerita, hal pertama yang perlu kita cari ataupun perhatikan dalam teliti ialah tema di cerita tersebut. Karena tema itulah yang akan menjadi patokan dan jalannya sebuah cerita. Di bunga kemuning sendiri, tema yang ada di dalam cerita tersebut berupa putri bungsu yang teraniaya. Mendengarnya saja kita pasti sudah terlintas di benaknya bahwa sebagian rangkaian kejadian yang terdapat cerita tersebut tidak lain dari keaniayaan yang dialami putri bungsu dari orang-orang di dalam cerita tersebut. Seperti yang saya bilang sebelumnya, tema merupakan patokan dari jalannya cerita tersebut. Yang kedua, terdapat latar tempat. Latar tempat sendiri merupakan lokasi yang dijelaskan mengenai peristiwa dan cerita tersebut. Latar tempat di dalam ruang kemuning sendiri berupa istana kerajaan dan taman. Nomor 3, terdapat latar suasana, menjelaskan mengenai suasana yang terjadi di dalam cerita tersebut. Sebenarnya banyak suasana yang bisa dijelaskan atau mungkin kita cari lebih dalam lagi di dalam sebuah cerita. Akan tetapi di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai beberapa latar suasana yang paling sering muncul dan dijelaskan di dalam cerita tersebut, yaitu mengenai latar suasana kerja dan pendidikan. Latar 4 terdapat latar waktu. Nomor 4 sendiri terdapat latar waktu. Latar waktu akan saja hal-hal yang terjadi di dalam cerita tersebut. Nomor 5 di sini terdapat alur, merupakan jalan cerita di cerita tersebut. Di sini di dalam bunga kemuning sendiri mencakup alur maju. Nomor 6 tokoh dan penokohan, mencakup tokoh apa saja yang berada di dalam cerita tersebut dan sifat ataupun watak yang dimiliki setiap tokoh. Di sini terdapat beberapa tokoh yang saya ambil dalam bunga kemuning sendiri, yaitu raja, memiliki watak ataupun sifat yang penyayang, lalu mengajarkan anak-anaknya, sibuk dengan urusan kerajaan. Nomor 2 terdapat putri kuning yang memiliki sifat tersendiri, rendah hati, suka menolong, percayaan, rajin. Putri hijau, iri hati dan pengasuh, dan yang lain-lainnya. Nomor 5 ialah terdapat sudut pandang, sudut dari mana cerita tersebut dijelaskan. Bunga kemuning sendiri terdapat sudut pandang campuran yang dimana menggunakan berbagai macam sudut pandang di dalam satu cerita. Nomor 6 terdapat tokoh dan penokohan seperti yang saya sebelumnya. Nomor 7 yaitu amanat ataupun pesan moral apa saja yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Di sini yang pertama ialah kita harus akur dengan sesama saudara. Jangan menindas orang lain. Sebagai orang tua kita tidak boleh terlalu fokus pada kerjaan sampai kita mengetahui apa yang dialami oleh anak kita. Dan terdapat jangan terlalu manja dari anak, berusaha untuk mandiri. Jika sebelumnya terdapat unsur intrinsik, maka di sini kita akan memasuki beberapa kali mengenai unsur ekstrinsik, yang dimana salah satu unsur yang membangun cerita dari luar. Salah satunya terdapat nilai moral, nilai sosial, nilai agama, dan nilai budaya. Jadi itu adalah presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Adakah yang ingin bertanya? Silakan, siapa yang ingin bertanya? Ada kelompoknya Fasa, Cinta, dan Indah. Ya, nama dan nomor
pertanyaan yang telah diberikannya, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari Rahma. Di sini kelompok kami mengosongkan mengenai nilai budaya dari cerita Tulang Kuning itu sendiri. Dikarenakan kelompok kami mengalami cukup banyak kendala ataupun cukup sulit di mana untuk menemukan nilai budaya yang terkandung di dalam cerita tersebut. Oleh sebab itu kelompok kami mengosongkannya. Dan mungkin jika tidak kesempatan kelompok kami akan menjelaskan nilai budaya dari cerita yang berbeda. Mungkin hanya itu untuk saat ini jawaban yang bisa kami berikan. Saya harap jawaban tersebut bisa memuaskan pertanyaan dari Zadra. Dari Rahma. Kami masih buka sesi pertanyaan. Adakah yang lain bertanya? Oke, silakan. Nama nomor absen. Perkenalkan, saya Fikri absen 11. Tentunya terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Tadi Pak Sa menjelaskan bahwa untuk sudut pandang itu menggunakan sudut pandang campuran. Sedangkan yang saya ketahui bahwa sudut pandang itu hanya dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, itu pendapatnya dari kelompok Pak Sa. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikannya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Fikri. Di sini seperti yang sudah tertera di dalam rancangan kami, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang campuran. Dikarenakan di dalam cerita tersebut terdapat berbagai macam sudut pandang. Sebagai contoh pada awal mula cerita itu dijelaskan. Pertama itu dari sudut pandang si raja yang mempunyai anak-anaknya. Di pertengahan mulailah dari sudut pandang itu berubah menjadi sudut pandang si putri bungsu. Pada juga sudut pandang bisa dari sudut pandang saudara-saudaranya mengenai ekspresi dan perasaan apa saja yang mereka miliki. Oleh sebab itu kelompok kami sepakat bahwa sudut pandang yang terdapat pada teks kekayaan Tulang Kuning itu ialah sudut pandang campuran. Mungkin itu jawaban yang bisa kami berikan untuk saat ini. Saya harap jawabannya bisa memuaskan pertanyaan dari Fikri. Nanya, Fikri masih mau berpendapat lagi? Tapi kan kalau sekian dilihat dari ceritanya itu yang bercerita lebih dari satu orang itu kan kita bisa ambil kesimpulan bahwa bisa diambilkan sudut pandang itu sudut pandang orang ketiga. Karena kalau dari kelompokmu, Terus kelompok kami mungkin kurang dalam lagi untuk mencari materi yang untuk dijelaskan pada presentasi kali ini. Akan tetapi kelompok kami sepakat karena campuran melihat dari sudut pandang di mana terdapat baik. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, jika menyangkut dari berbagai sudut pandang, seperti yang Fikri jelaskan sebelumnya, jika menyangkut dari berbagai sudut pandang, Fikri memiliki pendapat bahwa sudut pandang itu merupakan sudut pandang orang ketiga. Nah, kalau kami sendiri mengenai hal tersebut kurang ataupun mungkin belum cukup dalam untuk mencari materi mengenai hal tersebut. Oleh sebab itu, kelompok kami hanya dapat menyimpulkan bahwa sudut pandang tersebut ialah sudut pandang campuran. Di sini kami tidak mengatakan tidak ingin untuk menarik kesimpulan bahwa jawaban di PPT kami ini benar adanya, karena di PPT ini merupakan jawaban dari kesimpulan atau kesepakatan yang telah dibuat dari kelompok kami untuk pagi hari ini. Jadi mungkin jika kelompok kami salah ataupun terjadi keliruan dalam berangkatnya, saya sebagai perwakilan kelompok mohon maaf dan mohon dimaklumi. Mungkin hanya itu jawaban untuk saat ini. jadi menurut kelompoknya Fasa, sudut pandang yang digunakan tetap campuran. Kalau menurut Fikri bagaimana? Kalau menurut saya menggunakan sudut pandang orang ketiga. Tetap ya. Oke, mau kasih tanya soal lagi? Siapa yang mau bertanya lagi? Ya silakan. Saya Sofia Abdul. Bagaimana latar waktu yang terdapat pada teks kekayaan Tulang Kuning? Latar waktunya yang ditanyakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikannya. Saya ingin menjawab atas pertanyaannya. Di sini kami mengosongkan latar waktu, sama seperti pertanyaan sebelumnya yang mengatakan kami memasukkan nilai budaya. Di sini ada sedikit perbedaan dikarenakan kami menemukan terlalu banyak latar waktu di dalam cerita tersebut. Seperti
seperti siang, malam, sore, petang, dan jam-jam yang lainnya. Oleh sebab itu kami hanya bisa menjelaskannya lewat tulisan dan tidak ditulis karena menurut kelompok kami itu terlalu banyak untuk ditulis dan itu bertentangan dengan konsep kelompok kami yang mana hanya memasukkan poin-poin tertulis di dalamnya saja. Jika itu latar waktu, kelompok kami hanya bisa menjelaskan bahwa unit tabungan akomodir sendiri mencakup latar waktu siang, malam, sore, dan jam-jam tertentu lainnya. Mungkin hanya itu jawaban dari kelompok kami untuk saat ini. Saya harap jawaban yang diberikannya bisa memuaskan pertanyaan yang diberikan. Bagaimana? Cukup? Masih membuka sesi tanya jawab? Oke, untuk saat ini sudah cukup. Oke, satu termin 3 pertanyaan saja. Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, wah, penjelasan yang sangat rinci sekali dari kelompok satu. Ada yang mau maju kelompok selanjutnya? Nah, ini pokoknya saya harus maju. Oke, karena Bu Laili suka dengan angka-angka ganjil, setelah 1 kan 3, ya kan? Nah, yang maju selanjutnya yaitu kelompok 5. Siapa kelompok 5? Pokoknya total. Oh, nomor itu. Ya, ayo silakan. Sudah kan? Sudah selesai? Ya, ayo maju. Dikirimkan ke saya dulu PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Laili selaku pembina materi bahasa Indonesia dan teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Jadi adapun topik yang akan kami bahas adalah tentang maling bunga. Perkenalkan, nama saya Kamal itu dari Akil Bajatu yang bertugas sebagai moderator. Dan di sini saya akan menunjuk jalannya untuk diskusi hari ini. Perkenalkan, nama saya Erina Sufiani. Di sini saya sebagai operator. Pertama, saya akan menjelaskan dari asal bahasa
Dalam teks, Manajemen adalah putra raja dari Banda Tua yang sangat bijaksana, lagi sangat eloknya. Nenek Hidayat memiliki karakter penolong. Tema yang terdapat dalam hikayat Manajemen adalah tentang perjuangan seorang raja yang ingin mempertahankan keluarganya. Tokoh dan perempuan. Manajemen
Piye? Gak mau ya lanjut. Contohnya ketika di dalam kelas, ketika ada PR dan memang kita tidak mengerjakan, kita menawarnya bukan dengan cara memberikan mainan, tapi kita memberitahu bagaimana cara mengerjakannya. Dan ketiga adalah nilai moral, yaitu kita tidak boleh melakukan masalah dengan
Oh,